Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus Al Zaitun makin rame, Prof. Imam. Jadi saling lapor ke pengadilan. Saya pikir untuk apa ya kita bela Al Zaitun misalkan? Perlu dibela enggak? Walaupun ya orang mengatakan bahwa kita bela Al Zaitun, padahal prinsipnya kan enggak. Artinya apa? Ya selalu ada sesuatu yang kita harus paham tentang Al Zaitun karena ukurannya medsos itu loh. Kalau sudah medsos kan istilahnya post-truth itu. Post-truth itu kebenaran di masing-masing orang, kan enggak benar juga. Oleh karena itu kita terus saja ngomongin tentang ya sisi lain dari Al Zaitun, yaitu bahwa ternyata Prof. Imam sudah kenal keluarga yang orang tua yang menyekolahkan ke sana, dan saya sudah menonton banyak video tentang alumni mereka, alumni Al Zaitun, dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ramainya di luar gitu loh. Terus mengerahkan massa, ya mohon maaf ya kalau toh nanti kita akan bahas juga, kalau toh memang ada masalah hukum apa itu, ada kebijakan di dalam misalkan restorasi justice, menurut Kapolri itu diselesaikan dengan musyawarah, tidak usah harus ke pengadilan ngapain. Ini jadi memalukan umat Islam. Lembaga itu yang sebesar itu kok malah makin mengeruhkan suasana kalau menurut saya itu. Menurut jenengan perlu dibela enggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang makin lama makin rame Al Zaitun ini, Panji Gumilang ini. Memang setelah saya diwawancarai oleh Mas Habib, lalu kemudian diposting di YouTube, itu banyak orang tanya, Prof. Imam kok membela Al Zaitun? Saya bilang, saya ini sebetulnya tidak membela siapa-siapa. Saya ini sebetulnya mau diwawancarai Mas Habib itu, yang saya bela ya bangsa Indonesia. Secara keseluruhan negara kita ini gitu kan. Saya melihat bahwa pendidikan itu untuk menjadikan bangsa ini maju itu penting sekali gitu. Bagaimana akan maju kalau misalnya sumber daya manusianya tidak terbuka ya. Tidak, pikirannya tidak maju, ya itu tidak mungkin. Untuk memajukan bangsa Indonesia itu ya harus lewat pendidikan. Dan pendidikan yang dimaksud itu ya pendidikan yang bermutu. Sekarang kan betapa banyaknya ya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu kan puluhan ribu. Kuantitasnya banyak. Puluhan ribu, banyak sekali ya di kabupaten-kabupaten itu merata selalu ada pesantren sekarang ini. Nah, tapi juga kita bersyukur pesantren-pesantren itu sesungguhnya juga sudah berkeinginan maju loh Mas Habib. Kalau dulu kan modelnya hanya Bandungan, Wekton, lalu kemudian Sorokan ya dulu. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Di pesantren-pesantren itu sudah diajari ya tidak saja ilmu agama tanda petik, tapi juga sudah di sana dibukalah sanawiyah, aliyah ya. Lalu bahkan juga perguruan tinggi. Betapa banyaknya sekarang itu SMK, SMAK itu kan sebetulnya kan respon para pesantren untuk menghadapi masa depan itu. Ya. Nah, semangat untuk meningkatkan kualitas pesantren ini sebetulnya kan harus didorong. Yang ada yang mendukung. Harus didorong, dan lalu pesantren manapun tidak harus Al Zaitun. Lalu kemudian Al Zaitun sudah menjadikan eksemplar, menjadikan contoh. Jadi sebetulnya keberadaan Zaitun itu kalau menurut saya adalah diperlukan oleh bangsa ini. Bangsa ini sebetulnya kan perlu contoh. Apalagi kalau saya selama ini jadi guru. Pengetahuan itu kalau hanya diterangkan, apalagi hanya diterangkan di depan kelas, itu kan susah. Diajak berpikir kan susah. Bangsa Indonesia ini loh Mas Habib, itu susah diajak berpikir, tetapi bangsa Indonesia itu gemar untuk niru. Coba sama lihat contohnya dulu. Aja contoh dulu. Mas Habib kan kenal sih namanya Pesuruan. Di Pesuruan itu dulu kan ada 1-2 orang yang usaha mebel. Lalu menjadi kaya. Akhirnya tetangga-tetangganya niru. Sekarang kalau kita ngomong Pesuruan ya bisa mebel ya Pesuruan. Mojokerto dulu kan
ada 1-2 orang aja yang pelihara bebek, lalu kemudian berhasil. Akhirnya tetangga-tetangga niru. Akhirnya kalau kita bicara Mojokerto, bicara bebek kan, gitu kan. Nah itu kan. Begitu juga Blitar. Blitar dulu yang dikenal hanya persawahan. Tapi lalu kemudian akhir-akhir ini kan ada orang yang mencoba untuk pelihara gurami. Ikan koi. Terus lalu sekaya. Akhirnya semua orang pada niru. Jadi belajar dari situ menurut saya itu memang ada memberikan motivasi, memberikan dorongan, lalu kemudian juga barangkali kita bantu, tetapi contoh itu menjadi sangat penting. Nah, kalau saya melihat Zaitun ini Zaitun ini saya anggap sebagai contoh bagaimana merintis, apalagi lalu kemudian ada ciri khas mandiri. Itu lalu kemudian kita jadikan contoh lembaga pendidikan yang berbasis pesantren maju, itulah Zaitun itu. Dan toleransinya tinggi. Dan apalagi lalu kemudian juga dari isinya, di situ ada toleransi yang tinggi sesuai dengan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat plural itu kan. Karena itu dari apa yang saya katakan ini sebetulnya saya tidak membela siapa-siapa. Saya membela bangsa Indonesia secara keseluruhan. Yang memerlukan contoh. Iya, memerlukan contoh Al-Zaitun ini. Itu menurut saya. Tentang misalnya yang di dalamnya itu ada yang disebut menyimpang macam-macam, itu sebetulnya tidak susah. Karena di dalam agama ini ada yang namanya lembaga musyawarah. Ya kan? Kita mesti perlu ada yang disebut dengan ta'aruf ya. Kita perlu ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal, Mas Habib. Untuk agar ta'aruf itu kita saling silaturahmi. Dari ta'aruf lalu kemudian melahirkan tafahum. Orang menjadi saling paham karena itu saling ketemu, ta'aruf, tahu. Nah, kalau sekarang ini kan bully-membuli. Lalu kemudian tadzamun, saling menghargai. Setelah tadzamun saling menghargai maka akan terjadi tarohum. Jadi ada lembaga itu yang seharusnya dilakukan oleh kita semua. Jangan lalu kemudian mengatakan kamu kok beda, kamu sesat. Tidak boleh. Agama itu sebetulnya saling sesat mesesatkan itu tidak boleh. Karena apa? Memakai undang-undang gitu. Karena agama itu sebetulnya hanya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu kalau menurut saya seperti ini. Jadi Zaitun itu sebagai sebagai kekuatan penggerak semua itu kan. Bahkan begini loh pesantren ini jangan lalu kemudian seperti dulu tidak terurus kebersihannya, tidak diurus manajemennya, tidak diurus ini pokoknya alami. Itu kan mereka kan umumnya masih alami, Mas. Apa saja lalu kemudian bergerak secara alami itu biasanya kualitasnya akan kurang. Nah, di Zaitun ini saya lihat tidak alami lagi, sudah ada terobosan. Bahkan coba misalnya ya, yang saya itu betul-betul salut ya. Tatkala untuk mendidik itu kan sebetulnya menjadikan santri lulusan itu kan berkualitas. Nah, orang sementara ini agar berkualitas lalu bicara kurikulum, gitu kan? Bicara buku teks, bicara tentang IT dengan berbagai program itu. Zaitun itu sudah mikir bahwa orang berkualitas itu gizinya harus bagus. Maka lalu kemudian bagaimana anak-anak itu dikasih daging, anak-anak itu kasih ikan laut, anak-anak itu dikasih sayuran, anak-anak itu harus tidur cukup, gitu kan, agar bisa berpikir, harus olahraga cukup, dan itu dicontohin oleh Nah, ini saya menganggap bahwa Zaitun itu adalah sebuah bisa dijadikan sebagai penggerak atau contoh ya kan, bagaimana pesantren tetap pesantren, jangan dirubah karena ini pesantren itu adalah khas milik Indonesia. Lalu kemudian dikelola secara modern. Bagaimana itu disiplinnya, bagaimana kepatuhan, ketaatan, cinta tanah air, bagaimana menghargai pluralitas. Macam-macam itu memang harus ada di situ. Karena itu seperti misalnya Zaitun lalu kemudian mengundang dari berbagai macam tokoh agama yang berbeda. Itu sekaligus adalah contoh pendidikan sama dengan ketika saya ya itu Mas Habib, ketika saya menjadi rektor kan di UIN Malang. Saya harus menanamkan semua mahasiswa saya itu harus mencintai
tanah airnya, negerinya. Untuk mencintai tanah airnya, negerinya, bangsanya, kan juga harus mencintai para pemimpin-pemimpinnya. Makanya lalu kemudian entah disetujui entah enggak ya, saya lalu kemudian setiap gedung itu saya kasih nama presiden. Mantan presiden ya. Termasuk mantan Presiden Soekarno, saya kasih gedung pusat termasuk itu. Pak Harto. Ya? Pak Harto. Orang-orang waktu di itu. Aceh itu ada Pak Harto, nama gedungnya. Itu ada gedung Pak Harto, jadi ada gedung Pak Soekarno, gedung P. Megawati, gedung Gus Dur, gedung Pak Habibie, atau lalu kemudian ada Pak Yudhoyono, ada gedung Pak Soeharto, ya, Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Dan itu ada filosofisnya masing-masing. Bukan gitu hanya kan. sekedar nama. Bukan sekedar nama. Misalnya Pak Harto yang suka dengan masyarakat bawah yang sekian banyak, maka gedung yang paling besar itu saya kasih nama gedung Soeharto, Jenderal Besar Muhammad Soeharto. Dan gedung-gedung itu saya minta untuk meresmikannya itu para keluarganya. Jadi Bu Megawati pernah ke kampus meresmikan gedung Insinyur Soekarno. Juga meresmikan gedung yang saya kasih nama Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Habibie datang. Gus Dur waktu itu sudah tidak ada, tapi lalu kemudian diresmikan oleh si Ibu Sinta Nuriyah. Oh, Bu Sinta ya. Lalu kemudian gedung Jenderal Besar Muhammad Soeharto diresmikan oleh si Mbak Mami, lalu kemudian Tuti, macam-macam datang ke sini. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk menunjukkan ya bahwa menanamkan cita-cita bahwa aku nanti gitu kan suatu saat dengan belajar sini harus siap menjadi pemimpin. Siapa tahu bisa menjadi pemimpin. Itu loh sebetulnya di situ. Begitu pula yang saya lihat di mana? Di Al-Zaitun ini juga dilakukan seperti itu. Itu kan sebetulnya kan saling mencontoh itu. Lalu kemudian begini Mas Habib. Sebetulnya pesantren ini beda loh sebetulnya dengan sekolah-sekolah dan juga universitas-universitas itu. Apa bedanya? Kalau sekolah-sekolah lalu universitas kan dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, kalau perguruan tinggi kan dipimpin oleh rektor. Nah, itu kan. Rektor dan kepala sekolah itu bisa berganti-ganti. Setiap periode ya, periodisasinya itu kan. Lalu kemudian rektor itu ya itu organisasi modern, tentu lalu kemudian dilakukan seperti itu. Tetapi yang dilakukan adalah ya tentu para rektor, kepala sekolah itu harus menjadi tauladan ya kan. Tidak saja menjalankan kurikulum, tapi pesantren lebih dari itu, Mas. Lebih dari itu. Pesantren itu yang namanya kiai. Kiai itu sebetulnya bisa menjadi ideal type ya. Role model. Jadi role model. Itulah komplitnya. Itu komplit. Jadi personal yang komplit itu ya Pak Kiai. Kiainya itu. Bukan rektor, maaf. Iya, bukan rektor. Kalau kiai itu kan sebetulnya tidak saja menyampaikan ilmu, tapi bagaimana menjalankan ilmu itu sendiri. Coba kita lihat Mas Habib, kalau pesantren itu tidak cukup hanya kitab ini diajarkan, caranya gini. Kiai-kiai itu malam-malam itu bangun Mas Habib. Bangun lalu kemudian ambil air wudhu lalu berdoa. Supaya doakan keluarganya, lalu kemudian doakan umatnya, doakan santri-santrinya. Jadi tidak saja itu hubungan antara pikiran dengan pikiran ya, otak ke otak, transfer knowledge ya, tetapi ada hubungan batin. Supernatural ya. Ada hubungan batin. Bukan hanya fisik Iya, bagaimana lalu kemudian anak-anak itu betul-betul tidak saja menyerap ilmunya, tetapi bagaimana bisa meniru. Contoh. Nyontoh kiainya, makanya lalu kemudian menjadi kebanggaan. Aku itu santrinya ini, aku santrinya ini, aku santrinya ini. Dan lalu kemudian pesantren itu, Mas Habib, cara ngukurnya, masyarakat mengukur pesantren itu bukan karena lulusannya, kotaannya luas, masjidnya besar, itu kan, gedung-gedungnya lebar, bukan begitu. Yang dinilai itu adalah kiainya, coba. Kalau kiainya, kita ingin misalnya belajar ke Pasuruan, itu ingin kepada Kiai Hamid ya, ingin alim di bidang tasawuf. Begitu juga ke Kiai Kolil. Kalau ke Lirboyo ingin belajar tata bahasa Arab. Kalau ke Asem Bagus, dulu ada Kiai Asad Samsul Arifin itu belajar fikih.
Lalu kemudian ke Abdullah Faqih belajar hadis, belajar tafsir. Jadi sudah seperti itu sebetulnya. Jadi hubungan antara guru dan apa itu namanya santri itu tidak seperti kalau kita di perguruan tinggi siapapun rektornya. Kalau kita sekolah di SMA siapapun kepala sekolahnya. Tapi kalau di pesantren itu belajar kepada kiai yang hebat gitu loh, yang kiai yang hebat. Jadi kalau di pesantren itu sebetulnya kehebatan pesantren itu diukur dari kehebatan kiainya. Dan itu sudah sama dengan di Amerika kan gitu kan. Ada profesor-profesor. Bukan malah perguruan tinggi. Rektornya tidak terkenal. Malah kalau perguruan tinggi di sini ini malah belum. Mestinya itu perguruan tinggi menyebut dirinya hebat karena punya profesor-profesor hebat. Gitu kan? Kenapa perguruan tinggi ini hebat? Karena punya profesor-profesor hebat. Pesantren hebat karena kiai-kiainya hebat, ya gitu kan. Sekolah hebat misalnya kan, tapi kan nyatanya enggak, malah justru pesantren yang sudah memberikan penilaian seperti itu. Kalau di Amerika, kampus-kampus malah justru belum, ya sudah ada, tapi belum semua begitu. Bahkan yang ditonjolkan adalah bagaimana gedungnya, bagaimana tamannya, bagaimana tempat rekreasinya gitu kan, wisata kampus ya, wisata kampus. Jadi yang ditamarkan kan kampusnya, bukan lalu kemudian profesornya kan itu. Kalau di pesantren itu profesornya itulah yang lalu kemudian menjadi role model ya, menjadi ideal type ya, seperti itu. Tipe ideal maksud saya itu ideal. Sosok manusia ideal itu adalah. Jadi sebetulnya pesantren itu seperti sarang lebah itu loh Mas Habib. Sarang lebah itu kan ada ratunya. Lalu kemudian anak-anak lebah itu kan pada kumpul di situ kan gitu kan. Tidak mau pisah di situ itu. Karena itu memang tidak gampang sebetulnya memisahkan antara kiai dengan pesantren itu adalah tidak gampang. Karena itu menurut hemat saya itu memang harus dijaga. Lalu kemudian bagaimana jaganya? Kalau menurut saya bagaimanapun endingnya itu kalau bisa itu menang dan menang ya, win solution, menang tanpa ngasorake. Iya. Jadi kalau manusia itu yang unggul, manusia unggul itu kan satu ya, geluruk, menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak merendahkan orang lain. Lalu kemudian geluruk tanpa bolo. Sakti tanpa aji-aji, dia sakti tapi tanpa ada alat-alat senjata gitu kan. Sugih tanpa bondo gitu kan. Kaya tetapi tidak punya harta yang perlu disombongkan gitu kan. Tapi itu semua lalu kemudian itu kan Ronggo Warsito. Itu kan pejangga Ronggo Warsito. Model juga itu. Ya, dia katakan bahwa sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji-aji, ngeluruk tanpa bondo, menang tanpa ngasoraki, kan itu kan, kayung-yung dening pepoyaning kautaman, semua itu adalah untuk keutamaan kehidupan ini secara keseluruhan. Karena itu kalau menurut saya ya sebisa-bisa jangan lapor-melapor lah kan gitu. Kalau bisa itu jangan lapor-melapor itu kan. Jangan saling somasi. Apalagi ini kehidupan yang menyentuh, yang berdempetan dengan persoalan agama. Agama sendiri datang adalah untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan gitu. Karena itu memang harus saling bagaimana ya kita bisa. Ujungnya itu jangan menang kalah, tapi ujungnya itu bagaimana ada kedamaian. Seperti misalnya Pak Haji Gumilang mestinya tidak perlu kalau menurut saya. Lalu seret ke pengadilan gitu. Pak misalnya lalu kemudian mengajukan apa itu namanya menggugat. Nah, menggugat MUI barang itu tidak perlu kalau menurut saya. Kita juga tidak sepihak ya. Menggugat Pak Mahfud itu juga tidak perlu. Menggugat gubernur itu tidak perlu. Wong baru pidato tentang kedamaian kok. Pak Haji Gumilang kan ngomong damai, toleransi, semua orang yang belum datang aja dipanggil. Tapi ketika mempraktekkan kok lah itu tapi itu ya barangkali perlu diingatkan ginilah. Ayolah agama ini jangan lalu kemudian rame-rame memasukkan orang ke pengadilan. Agama ini ada musyawarah. Ada kalau pakai otak ya, pakai pikiran, pakai akal, itu buntu, itu kan. Caranya adalah, ayo bicara dari hati ke hati. Agama itu hati. Ayo bicara dari hati ke hati. Begitu juga
MUI juga begitu. Jangan lalu kemudian memberikan hal-hal yang kira-kira menjadikan orang lalu kemudian ribut gitu kan. Bagaimana MUI itu atas dasar agama itu sendiri adalah menyejukkan. MUI bisa membuat satu statement pandangan-pandangan yang menyejukkan, yang orang-orang itu akan bertengkar, orang itu konflik. Bagaimana tidak bertengkar, tidak berkonflik, tapi berseteru, melainkan adalah saling mendekatin, apa sih sesungguhnya persoalanmu, taruh kan itu. Dari situ apa sih sesungguhnya, kalau sudah saling ketahui kan lalu kemudian saling paham. Kalau sudah saling paham, maka lalu saling menghargai. Tatkala saling menghargai, lalu saling kasih sayang. Jadi bagaimana kehidupan bangsa ini, walaupun itu ada posnya masing-masing, ada pejabat ini, ada ulama ini, ada bagian ini macam-macam, polisi macam-macam, dibikin bagaimana kedamaian. Walaupun ini sebetulnya tidak gampang, tapi insya Allah bisa lah. Pemimpin-pemimpin yang bijak, yang kita punya ajaran, berbagai agama ada di Indonesia itu, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, yang kaya sekali dengan pikiran hati bersih ya, pandangan yang jernih, maka bisa menyelesaikan problem ini. Kalau saya Mas Habib, yang saya bela bukan Panji Gumilang, bukan Al-Zaitun, yang saya bela itu adalah bagaimana kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat itu damai. Toh filsafat hidup kita ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang manakala itu dipahami secara bagus, apalagi ada tokoh-tokoh Islam ya, Pak Yai Ma'ruf Amin macam-macam sudah ada menjadi wakil presiden, ada Kementerian Agama, ada ulama-ulama NU, ada ulama-ulama Muhammadiyah. Bagaimana yang panas-panas itu menjadi dingin. Karena Islam sendiri kan salam gitu. Islam itu menyelamatkan, salimaya itu. Jadi menyelamatkan. Islam itu selamat Mas sebetulnya. Sanes damai. Iya, ya selamat itu kan damai. Kedamaian. Saya kira itu Mas Habib. Kok jadi malu gitu. Ngomongnya Islam, ini yang Islam ini. Kok malah orang damai loh. Gitu. Saya kira enggak perlu dibilang ya. Jadi jangan dibela satu-satu Mas Habib. Diajak semua bagaimana berdamai gitu loh. Bagaimana semua saling damai. Merangkul. Jadi apa yang kita ajarkan di sekolah-sekolah kepada anak-anak, diajarkan di kampus-kampus, diajarkan di pondok-pondok. Kan ketika ngajarkan kan harus damai. Kita ini sebagai orang tua kan jadi guru. Agitasi. Bukan, maksud saya kita ini sebagai guru kan ngajarkan kedamaian. Ya kan, keselamatan, ngajarkan kebahagiaan kepada murid-murid. Baik murid-murid tingkat SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah, di pesantren, di perguruan tinggi. Kan kita ini orang tua kan jadi guru. Masa lalu kemudian punya ilmu tidak kita laksanakan. Nanti kan dibilang 5 takuluna malah taf'alun. Kenapa kamu ancamannya besar itu katakan padahal kamu tidak melaksanakan? Nah itu kan kita ajarannya kan begitu indah. Saya kira kamu rahmatan indallah takulu malah taf'alun. Saya kira itu Mas Habib. Matur nuwun sangat Prof Imam. Jadi ya mudah-mudahan di sana ada perdamaian. Hentikanlah semua itulah, udah lapor polisi. Mudah-mudahan Kapolrinya juga bijaksana gitu loh. Akhirnya malah ringan kan, tidak bekerja keras. Dan ada restorasi justice Pak Kapolri, monggo ini diaplikasikan di dalam kasus Al-Zaitun. Matur nuwun sangat Prof Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.